Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita akan melanjutkan kajian fikih puasa kita di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab Shiyam dari kitab Matn al-Ghayah wa Taqrib. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai ukuran mud. Satu mud itu kemudian berapa gram atau berapa kilogram kalau kita setarakan atau kalau kita konversikan. Ini penting karena nantinya mud itu berkaitan dengan banyak hal ya, dengan fikih puasa. Sebagai contoh, ibu yang hamil dan menyusui, ketika beliau itu membatalkan puasanya karena khawatir terhadap keselamatan anaknya, maka itu nanti wajib membayar fidyah sebesar 1 mud. Berapa 1 mud kemudian pertanyaannya? Atau ketika orang tua yang sudah sangat tua sehingga ditengarai tidak mampu lagi untuk menjalankan puasa, maka beliau itu wajib mengganti per harinya itu 1 mud likulli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud. Masih pertanyaan yang sama, 1 mud itu berapa gram kalau kita konversikan ya? Maka coba kita mulai dulu dari definisinya. Adapun mud itu kalau kita merujuk ke Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kalau punya saya ini di juz 38 halaman 302, al-muddu bil dhammi fil lughah. Makna mud itu secara bahasa min ma'anihi annahu mikyalun. Di antara maknanya mud itu merupakan satuan ukur ya, atau satu alat untuk mengukur berat suatu benda. Wa huwa ritulani aw ritlun wa sulusun, yang setara dengan 2 ritel atau 1/3 ritel. Atau bisa juga kita setarakan dengan mil'u kaffil insan al-mu'tadil idza mala'ahuma wa madda yadahu bihima. Atau setara dengan ukuran telapak tangan manusia, dua telapak tangan manusia kalau kita satukan kayak lagi berdoa gitu. Nah, kira-kira segitulah ukuran 1 mud itu. Mil'u kaffil insan, atau seukuran 2 telapak tangan manusia al-mu'tadil yang berukuran sedang. Idza mala'ahuma wa madda yadahu bihima, jika kemudian kedua telapak tangannya tadi diisi dengan beras lah misalnya kalau dalam konteks kita. Nah, kira-kira segitu ukuran 1 mud itu. Nah, kemudian kita lanjutkan 1 mud itu jadi kita konversikan jadi berapa gram. Nah, maka para ulama itu terdapat beberapa pendapat ya. Misalnya salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu mengatakan 1 mud itu setara dengan 800 sekian gram. 800 sekian gram. 810 atau 811 gram gitu, saya lupa. 1 mud dalam mazhab Hanafi kira-kira segitu, salah satu pendapatnya. Ada juga Syekh Ali Jum'ah misalnya, mantan mufti Mesir, beliau itu mengatakan 1 mud itu setara dengan 510 gram. Ya, 510 gram. Ada juga pendapat yang tengah-tengah, dan ini adalah pendapat yang paling masyhur dan banyak digunakan di Indonesia, itu pendapat yang diutarakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di situ beliau menyebutkan kira-kira ya 1 mud itu 675 gram atau 6,75 ons. Jadi ini pendapat yang tengah-tengah yang kemudian banyak juga diikuti dan masyhur di kalangan umat Islam. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih mau ngikut pendapat yang mana begitu. Karena perbedaan pendapat seperti ini ya tidak masalah, teman-teman mau pilih yang mana. Kalau mau hati-hati misalnya pilih saja pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan itu 800 gram. Atau kalau mau yang tengah-tengah ya ambil saja pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu tadi. Tinggal nanti jumlahnya dikalikan dengan berapa hari puasa yang ditinggalkan. Semisal yang ibu yang hamil dan menyusui itu membatalkan puasanya karena khawatir terhadap keselamatan anaknya saja selama 3 hari misalnya.
Artinya beliau harus membayarkan 3 hari fidyah. Kalau kita mengambil pendapat yang tengah-tengah tadi 675 gram, maka itu tinggal dikali 3 saja. Atau itu jadi sekitar 2025 gram ya, atau 2,025 kilogram. Kurang lebih begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalnya ada yang bertanya, apakah boleh kemudian ketika kita membayarkan fidyah, taruhlah 10 hari fidyah, artinya kan ya bisa kita katakan 10 bungkus makanan misalnya, apakah boleh 10 bungkus itu diberikan ke satu orang miskin saja? Jawabannya boleh. Jadi semisal ada seorang ya, ibu hamil dan menyusui tadi misalnya, beliau membatalkan puasa Ramadan sebanyak 10 hari karena khawatir akan keselamatan anaknya saja. Artinya beliau memiliki kewajiban membayar fidyah sebanyak 10 mud. Nah, apakah 10 mud itu boleh dialokasikan untuk satu orang miskin saja? Jawabannya boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu semisal ya teman-teman punya kewajiban fidyah 1 mud saja. Nah, 1 mud itu nanti dibagi ke 2 orang miskin, jadinya setengah mud. Nah, seperti itu yang tidak boleh. Adapun seperti contoh yang tadi, semisal punya hutang 10 hari, artinya kita punya kewajiban fidyah 10 mud totalnya, maka itu boleh dibagikan untuk 1 orang saja, 1 orang miskin. 10 mud untuk 1 orang miskin, atau dibagi 2 misalnya, 5 mud itu boleh. Yang tidak boleh ketika tadi itu kawan-kawan punya hutang 1 mud saja dibagikan kepada 2 orang miskin, sehingga masing-masingnya dapat setengah mud, itu tidak boleh. Demikian juga misal punya hutang 2 mud terus diberikan kepada 4 orang miskin, itu juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian 1 mud ini itu nantinya dibayarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasi kah, beras kah, atau kurma kah, roti, gandum, atau yang seperti apa? Maka Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin itu menyebutkan wajinsuhu min jinsi zakatil fitr. Wahwa saya lupa redaksinya. Intinya jinsuhu min jinsi zakatil fitr. Jadi jenis mud itu dengan apa dibayarkan itu sesuai dengan zakat fitri di satu tempat, di mana zakat fitri itu kan fayu'tabaru ghalibu qutil balad. Nah, itu dia, yang sesuai dengan makanan pokok di satu negeri alal aslah, dalam pendapat yang paling sahih. Demikian. Jadi kalau dalam konteks Indonesia ya diberinya nasi atau beras gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira itu saja pembahasan mengenai takaran mud ya, dimana 1 mud itu tadi ada 3 pendapat. Yang pertama dari salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah dari kalangan Hanafiyah, itu mengatakan 810 atau 800 sekian gram. Nanti teman-teman bisa cross check lagi. Pendapat yang kedua dari Syekh Ali Jum'ah, itu beliau mengatakan 1 mud itu setara dengan 510 gram. Adapun pendapat yang tengah-tengah dan juga masyhur, bahkan juga masyhur di Indonesia, itu adalah pendapat yang diutarakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami. Itu beliau mengatakan 1 mud itu kalau dikonversikan ke dalam gram itu sekitar 675 gram atau 6,75 ons. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.